mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan jamah kami, Tuhan urapi kami agar kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak, firman Tuhan hari ini dari Alkitab Lukas 24 dan Yohanes 20. Nah, tentang apa? Nah, di sini ceritanya tentang seorang sahabat Yesus, sahabat dekat sekali yang dekat dengan Tuhan Yesus, tapi dia tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Siapa ya? Nah, anak-anak pasti ingat ya, namanya Thomas. Nah, Thomas yang tidak percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kalau hari Sabtu kemarin itu tuh yang bercerita tentang siapa? Bunda Dwi. Nah, Bunda Dwi bercerita tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri di Emmaus. Nah, hari ini Bunda Titin akan melanjutkan ceritanya Bunda Dwi. Nah, hari ini ceritanya seperti ini ya. Dua orang yang dari Emmaus itu, dia berlari-lari, tujuannya kemana? Ke Yerusalem. Nah, dua orang yang bersahabat ini menuju ke Yerusalem. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memberitakan kepada teman-teman mereka, kepada para murid Tuhan Yesus yang lain tentang apa? Tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit kembali. Nah, kemudian mereka juga bercerita tentang apa? Nah, Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada mereka. Ternyata Yesus itu juga menampakkan diri kepada Petrus. Nah, dua orang sahabat ini sesampainya di Yerusalem, dia masuk rumah temannya. Nah, kemudian di situ pintunya juga ditutup. Dia masuk rumah, kemudian pintunya ditutup, dikunci. Nah, di situ mereka berkumpul dengan teman-temannya, saling bercerita. Ternyata Tuhan Yesus itu sudah bangkit, dan Tuhan Yesus itu juga menampakkan diri kepada Petrus. Mereka saling bercerita ya. Nah, di sini kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Nah, anak-anak, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di situ, nah, murid-muridnya kaget, terheran-heran. Tapi ketika mereka melihat, ternyata Tuhan Yesus sudah tidak ada. Nah, di situ ada salah satu sahabat dekat Tuhan Yesus yang saat itu tidak ada di situ, tidak ada di tempat itu. Namanya Thomas. Nah, ketika Thomas datang, di teman-temannya, murid-murid Tuhan Yesus yang lain itu bercerita kepada Thomas kalau Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada mereka, tapi Thomas tidak percaya. Aku tidak percaya kalau aku sebelum aku melihat langsung Tuhan Yesus dan mencocokkan jarinya ke lubang bekas paku, dan di pinggangnya juga bekas paku, aku tidak akan percaya. Nah, itu kata-kata Thomas. Nah, kemudian teman-temannya bingung bagaimana mau cerita, mau memberikan kabar sukacita kepada Thomas, padahal Thomas tidak percaya. Akhirnya temannya
diam saja. Nah, 1 minggu kemudian, mereka juga berkumpul lagi di tempat itu, di rumah itu. Pintu juga ditutup, dikunci. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke ruangan itu. Tapi ketika mereka saling bercerita, Tuhan Yesus juga hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus datang, kemudian damai dan sejahtera bagi kamu. Nah, setelah berbicara seperti itu, Tuhan Yesus memanggil salah satu muridnya, siapa? Thomas. Thomas itu. Kemudian Thomas kaget dan melihat, oh ternyata ini Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus langsung memperlihatkan tangannya yang bekas lubang paku dan pinggangnya. Ini yang bekas paku dan pinggangku. Bisa kamu boleh mencocokkan jarimu di lubang ini dan merasakan di lambungku ini. Akhirnya Thomas kaget dan tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Kemudian Thomas bilang apa? Tuhanku dan Allahku. Tuhanku dan Allahku. Itu Thomas berbisik seperti itu. Kemudian Tuhan bilang gini, ya inilah aku. Kamu percaya sama aku karena kamu sudah melihat aku sudah memperlihatkan kepada kamu, menampakkan diri kepada kamu. Dan berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini, kita harus tetap percaya. Kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus walaupun kita tidak melihat langsung. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat kita yang hidup. Tuhan yang sudah disalibkan, mati, kemudian dikuburkan. Pada hari yang ketiga itu bangkit dan hidup. Itu Tuhan Yesus yang sudah menolong kita, berkorban untuk kita semua. Itu cerita hari ini ya anak-anak, renungan pagi ini. Sebelum kita mengakhiri, kita ambil amplop persembahannya ya, yang ini. Dan anak-anak boleh memasukkan persembahannya di dalam amplop, kemudian ditutup kembali, titipkan pada papa dan mama ketika ke sekolah. Sambil persembahan kita menyanyikan sebuah lagu ya, kita menyanyikan bersama-sama. Mari anak-anak. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Itu lagunya ya. Kita akhiri renungan dengan berdoa. Mari anak-anak lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah belajar bersama-sama firman-Mu hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu percaya pada Tuhan, percaya akan kebangkitan Tuhan, dan percaya
bahwa Tuhan Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit di antara orang mati dan hidup. Tuhan, terima kasih atas pengorbanan Tuhan Yesus yang besar untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan hari ini. Ajar kami untuk selalu taat dan setia kepada Engkau. Ajar kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, itu tadi ya renungan pagi ini. Terima kasih anak-anak. Terima kasih juga Mama dan